Sahabat Guru Indonesia. Edisi pertama dari TV Guru persembahan PGRI Provinsi Jambi. Kita akan ke daerah yang paling eksotis, pantai timur Provinsi Jambi, Nipah Panjang. Insya Allah kita sudah perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mantap. TV Guru, Sahabat Guru Indonesia. PGRI Telusur Negeri sukses edisi pertama TV Guru persembahan untuk guru Indonesia. Pak, luar biasa siang ini. Ternyata Jambi juga sudah mulai macet, di mana kecepatan hanya maksimal 20 km per jam. Tapi kita optimis dapat menikmati terbenam yang menarik kota Jambi. perjalanan yang cukup melelahkan tapi sangat menyenangkan menuju pantai timur Provinsi Jambi, Nipah Panjang, salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Misi kita kali ini adalah PGRI Berbagi, liputan TV Guru Telusur Negeri kita edisi pertama. Rasanya terbayarkan sudah, rasa lelah 3-5 jam dalam perjalanan, di mana jalan juga tidak begitu baik, sangat jelek, tapi kita dijamu dengan makanan khas pantai, seafood, kerang yang besar, udang, bahkan kepiting Yang mungkin nasibnya akan kita selesaikan untuk menu siang. Tentu kita ucapkan terima kasih kepada Mas Masuki, Sekretaris PGRI Kecamatan Nipah Panjang, yang sudah dengan penuh kekeluargaan menyambut kru TV Guru PGRI Provinsi Jambi. Kita disambut sebagai sebuah keluarga, kita disambut dengan keramah tamahan, dan ini tentu luar biasa, luar biasa. Kekerabatan PGRI memang luar biasa. Dimanapun ada tempat, dimanapun ada seragam hitam putih berlogo PGRI, kita disambut dengan baik. Inilah kekhasan PGRI dimanapun berada. Selepas subuh kita sudah menyiapkan diri, perangkat pengambilan gambar, alat-alat yang lain sudah kita siapkan, sehingga kita akan menuju pesisir di mana yang disebut dengan pelabuhan pelelangan ikan. Di sana kita akan melihat seperti apa dinamika masyarakat pesisir pantai beserta anak-anak sekolah yang dari pulau-pulau terkecil di sekitar menuju ke sekolah mereka atau menuju ke tempat aktivitas.
Aktivitas pagi hari ini kita mulai dengan menuju pelabuhan. Luar biasa lukisan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kita disajikan hamparan lautan dengan matahari yang muncul perlahan. Luar biasa. Lantas nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan. Selain itu kita disajikan juga, setelah itu kita disajikan dengan pemandangan aktivitas kehidupan masyarakat, mulai dari pengrajin parang yang menempa besi kemudian menjadi bunga-bunga api kehidupan. Baik sahabat guru seluruh Indonesia, kita akan menuju ke desa terluar di Nipa Panjang, yaitu desa Pemusiran. Ada satu yang unik dari kampung ini, kita menemukan aktivitas masyarakat yang sepertinya tidak mengenal COVID awalnya. Tidak mengenal COVID awalnya karena tidak ada satupun masyarakat itu yang pakai masker. Mereka sedang melaksanakan aktivitas untuk 1000 hari keluarga mereka yang telah meninggal. Di antara aktivitas masyarakat itulah kita menuju SD 84 Pemusiran. Iya. Tapi sahabat guru, jangan berpikir kita bahwa sekolah itu adalah SD yang bagus, SD yang punya lapangan luas untuk olahraga. Ternyata jauh dari bayangan kita. SD yang jumlah siswanya juga tidak terlalu banyak. Ternyata kita mengungkap fakta-fakta tentang pendidikan dan pembelajaran kita di masa COVID maupun sebelumnya. Ternyata kita melihat inilah Indonesia, inilah pendidikan, wajah pendidikan kita. Saya pikir tidak hanya di Pemusiran, Nipa Panjang, Tanjung Jabung Timur, banyak daerah lain pun yang memiliki hal yang serupa di daerah-daerah terluar di Indonesia. Tapi kita akan mengungkap fakta di SD 84 Pemusiran ini. Nanti kita akan berkunjung sana. Yuk kita akan lihat seperti apa normal baru di SD 84, apa yang mereka telah persiapkan sehingga membuka kembali persekolahannya di masa COVID ini. Jadi dalam pelaksanaan kegiatan proses KBM belajar mengajar sesuai dengan instruksi Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, arahan beliau yang pertama waktu 3 bulan yang lalu itu tidak ada diadakan tatap muka. Oleh karena itu, karena beberapa bulan yang lalu ada pertemuan tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kecamatan Nipa Panjang, maka karena wilayah kami dinyatakan jalur hijau, maka dilaksanakanlah kegiatan tatap muka atau KBM proses belajar mengajar. Namun dalam hal ini kebijakan tersebut sesuai dengan keputusan bersama bahwa belajar cukup dengan waktu yang sangat terbatas, yaitu mulai jam 8 masuk sampai jam 10. Itu pun menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat sekali. Nah sahabat guru, kita di sini ternyata sekolahnya sudah menerapkan protokol kesehatan, ya. Kita sudah disiapkan untuk cuci tangan, ya, ini cuci tangan. Kemudian ada sabun, ada hand sanitizer, dan uniknya daerah ini, ya, daerah ini adalah daerah rawa. Nanti ketika masuk, kita juga akan diukur suhunya. Nih, Ananda sudah menyiapkan termogannya. Baik sahabat guru, sebagaimana tadi kita singgung, di desa Pemusiran ini seperti tidak mengenal apa itu COVID, tapi mereka cukup patuh karena menghadapi normal baru untuk membuka sekolah. Sekolah sudah menyiapkan langkah-langkah protokol kesehatan seperti alat pencuci tangan dengan sabun, kemudian pengukur suhu, ada lagi hand sanitizer, dan tentu di dalam kelas nanti akan kita lihat seperti apa cara belajarnya. Harapan kita, mereka juga akan memperlakukan penyusunan meja dan kursi dengan menjaga jarak seperti itu. Kita mendapatkan satu buah kelas yang di dalamnya dibagi menjadi 2 fungsi. Yang pertama berfungsi sebagai kelas 1 dan sebagai kelas 2. Sebuah kelas yang difungsikan untuk 2 kelas. Ini gambaran yang nyata dari dunia pendidikan kita. Dunia yang mungkin sebuah hal yang perlu kita perbaiki, ataupun ini menjadi sebuah kekayaan. Bagaimana kita mensiasati sebuah keterbatasan.
Itulah fakta yang kita ungkap. Pendidikan dan pembelajaran harus tetap berjalan. Olahraga mereka tidak bisa di tanah lapang. Mereka berlari di teras depan kelas mereka. Mereka berlari di atas papan-papan yang menghubungkan rumah penduduk yang satu dengan rumah penduduk yang lain, di sela pohon-pohon bakau, di sela pohon-pohon karet yang ada di sekitaran sekolah. Dan tidak hanya itu, ruang kepala sekolah juga bergabung dengan perpustakaan, dan tentu kita juga melihat suatu keprihatinan fasilitas sanitasi yang juga tidak lengkap. Karena inilah fakta yang kita lihat, bahwa pendidikan kita menjadi motor yang menjadi harapan besar bagi pembangunan SDM di publik ini. Kita akan mengungkap itu terus. Nanti kita akan mengulik seperti apa SDM-nya, para guru mendapatkan pembelajaran, nanti juga kepala sekolah atau pengawas, kebijakan-kebijakan apa nanti yang sudah mereka ambil di normal baru pembelajaran di masa COVID ini. Dengan fasilitas yang begitu minim, timbul sebuah pertanyaan, bagaimana konsep pembelajaran jarak jauh dilaksanakan di sekolah ini? Nah, ini yang akan kita ungkap. Salah satunya adalah ternyata untuk membeli gawai atau HP mereka bisa lakukan, tetapi ada satu keterbatasan yang masih mereka sangat rasakan, yaitu keterbatasan sinyal. Di sini kita akan berkunjung ke SMP Negeri 15 Pemusiran, Kecamatan Nipa Panjang. Seperti apa lokasinya? Menurut informasi dari Pak Kepala Sekolah yang tadi sempat bertemu, kita akan berjalan kaki menuju lokasi sekolah lebih kurang 3 km dari SD. Lumayan jauh, dan itu tentu akan sangat menyenangkan. Seperti apa jalannya? Yuk kita ikuti ke sana. Sepanjang perjalanan kita melalui jalan setapak. Kalau beruntung kita mendapatkan setengah coran, selebihnya adalah tanah yang belum rata. Kita harus melaluinya di antara rumput-rumput yang tumbuh liar. Di kiri kanan kita tetap ada pohon kelapa dan ada beberapa tanaman khas daerah Nipa Panjang. Sekolah ini bukanlah sekolah besar yang seperti kita bayangkan. Dia hanya memiliki satu kelas untuk kelas 7 yang isinya lebih kurang hanya 6, paling banyak 10 orang. Kemudian ada satu kelas 8 yang juga jumlah siswanya lebih kurang 11 orang, dan satu kelas 9. Jadi ada 3 kelas dan masing-masing satu. Dan di sini ada lebih kurang ada 11 guru, dan di antaranya itu ada lebih kurang 4 atau 5 yang honor, yang selebihnya adalah PNS. Nah, jadi memang dedikasi kawan-kawan di daerah Pemusiran Nipa Panjang SMP 15 ini cukup baik. Nanti kita akan mengulik seperti apa cara mereka belajar, kita akan melihat cara mereka belajar. COVID apa COVID? Apa yang kamu ketahui tentang COVID? Virus yang berbahaya. Virus berbahaya. Apa contoh berbahayanya itu? Harus mematuhi protokol pemerintah. Mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Tanda-tanda kena COVID itu apa sih? Batuk, demam, sesak napas, flu. Ya, perjalanan tim telusur guru kita didampingi oleh seorang guru yang kebetulan adalah guru pembatik bersama Pak Suhardi Amir. Nah, kita masuk ke dalam kelas. Di dalam kelas tim telusur guru disambut dengan meriah, dan disinilah Dr. Sofian beraksi. Hal yang pertama yang kita tanya adalah tentang COVID. Apakah mereka bisa menjawab? Kita dengar jawaban Pak Dr. Sofian. Apa yang COVID-19 adalah virus yang berbahaya dan menjaga jarak. 100 tepuk tangan. Sekali lagi kita menemukan kekayaan yang luar biasa. Salah satunya kita menemukan guru yang tidak gagap teknologi di daerah terpinggirkan ini. Kita menemukan seorang guru pembatik, seorang guru yang mampu melaksanakan pembelajaran jarak jauh dan memahami teknologi. Dia seorang YouTuber, dia seorang pembatik. Persoalannya, bagaimana nasib orang ini di tengah keterbatasan sinyal? Baik, sahabat guru di Indonesia, banyak hal yang diungkap oleh TV Guru PGRI selama berada di Nipa Panjang. Seperti kita menemukan
salah seorang profil siswa kita SMA Negeri 3 Nipah Panjang. Di sela-sela kesibukannya belajar secara daring, menerima pesan tugas, mengerjakannya, tapi di saat itu juga dia membantu orang tuanya berjualan santan di pasar Nipah Panjang. Ini cukup menarik. Ini satu kasus saja yang kita temukan. Saya yakin ada banyak anak-anak lain yang juga melakukan hal serupa untuk membantu orang tuanya, tidak hanya di pasar tapi juga mungkin di ladang, di kebun atau di kebun-kebun kopra. Selain itu, kita melihat juga kenyataan sekelompok pelajar yang masih belajar, yang masih didampingi oleh guru-guru yang setia, guru-guru Indonesia yang sangat membanggakan. Ini yang kita temukan oleh tim telusur negeri. Seorang guru, seorang ibu yang masih mengunjungi dengan ikhlas melalui jalan-jalan. Iya, jalan-jalan di antara perkampungan nelayan. Itu yang kita temukan. Jadi ini bukan hanya soal masalah kewajiban, tapi ini adalah soal tentang suatu kerinduan. Sebuah kerinduan anak didik terhadap bapak ibu gurunya. Ini kita lihat bagaimana bapak dan ibu gurunya dengan penuh kesabaran dia mengunjungi kelompok-kelompok anak yang belajar di rumah mengerjakan keterampilan kewirausahaan yang mereka kerjakan sebagai suatu tugas tagihan dari bapak ibu gurunya. Kemudian mereka dibimbing, dan tentu inilah yang dimaksud dengan pembelajaran yang menekan pada aspek life skill dan kompetensi-kompetensi esensial yang harus diberikan kepada anak di masa COVID sekarang ini. Mengamati, mencermati aktivitas mereka dalam proses pembelajaran, kita kembali belajar satu hal. Bagaimana mereka mengolah barang-barang yang berlimpah di negeri mereka, di tempat mereka untuk menjadi sebuah seni, keterampilan atau handicraft. Mereka mengolah pinang yang merupakan memang tanaman primadona di sini untuk menjadi sebuah karya yang baru untuk dipajang atau mungkin bisa dijual. Sahabat guru dimanapun berada, inilah fakta yang diungkap oleh Krim TV Guru PGRI Provinsi Jambi. Di edisi pertama ini kita melihat ada banyak fakta-fakta yang diungkap di daerah pesisir, di daerah terpinggirkan yang luput mungkin dari perhatian setiap orang, tapi tidak menyempitkan semangat para pelajar, para guru. Meskipun kita tahu hasil kajian UNESCO, sebagian besar guru-guru kita adalah gagap terhadap teknologi, karena sebagian besar guru-guru kita adalah digital urban, artinya guru-guru yang terlahir bukan di era digital. Oleh sebab itu menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan fasilitas pelatihan-pelatihan pemanfaatan ICT dalam pelaksanaan pembelajaran. Inilah bagian akhir dari kunjungan kita. Dapat kita simpulkan bahwasanya daerah yang paling pinggir dimanapun di Republik ini, termasuk yang kita kunjungi saat ini di Nipah Panjang, daerah pemusiran, kita menemukan fakta semangat anak yang belajar, ingin belajar begitu kuat, semangat guru yang ingin belajar begitu kuat, tidak membuat mereka berhenti, tidak membuat mereka takut, tidak membuat mereka putus asa, hanya untuk membelajarkan anak didiknya supaya lebih hebat, bermartabat untuk Indonesia maju. Matahari semakin tinggi, sebentar lagi akan terbenam. Kita sudah menelusuri perjalanan panjang, kita sudah masuk lorong-lorong, kita sudah melihat nipah-nipah berbaris, kita sudah melalui sungai-sungai. Perjalanan harus diakhiri, perjalanan harus berhenti sampai di sini untuk dilanjutkan di perjalanan-perjalanan lainnya. Tim telusur guru tetap akan menyelusuri kampung-kampung di seluruh Indonesia. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam jumpa dari Jambi untuk Indonesia. Sahabat Guru Indonesia.